Tidak ada peradaban yang lahir dalam semalam. Ia tumbuh dari keyakinan, dari doa-doa yang dilangitkan, dari orang-orang yang menanam pohon, meski mereka tahu mungkin bukan mereka yang akan berteduh di bawahnya. Karena mereka mengerti bahwa membangun peradaban bukan tentang hidup pada zaman yang hebat, melainkan tentang menghadirkan manusia-manusia hebat untuk zaman setelahnya. Manusia-manusia yang mengenal Robnya, yang menjadikan adab sebagai mahkota ilmunya, yang ilmunya melahirkan amal, dan amalnya menjadi rahmat bagi semesta. Mereka adalah generasi Rusyda. Selama hampir 13 tahun, Madrasah Al-Fatih memilih untuk menanam, merawat, menjaga, dan mempersiapkan benih-benih peradaban. Hari ini, kami percaya sudah saatnya benih kebaikan itu diperluas. Karena peradaban tidak dibangun oleh satu lembaga, tidak diselesaikan oleh satu generasi, dan tidak diwariskan begitu saja. Peradaban dipersiapkan bersama mereka yang percaya bahwa satu anak yang dididik hari ini dapat mengubah wajah dunia esok hari. Maka lahirlah sistem Mafatih, sebuah pijakan untuk menghimpun keyakinan, menyiapkan generasi Rusyda, dan bersama membuka kembali pintu menuju peradaban yang pernah ada. Hari ini Madrasah Al-Fatih sudah berumur 12 tahun, berjalan 13 tahun, di mana kami para santri dan kami bahkan di antara kita semua ada yang sudah menjadi alumni, bahkan di antara alumni kita pun ada yang sudah terus bertugas di ruang-ruang karyanya. Mulai dari santri, kurang lebih Madrasah Al-Fatih hari ini sudah berjumlah sekitar 1.400, 1.500, dan semua perjalanan ilmu dengan semua ruang-ruang karyanya, alhamdulillah kita terus diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semua kemudahan dan kebarokahannya. Dan kita terus diajarkan bagaimana ilmu panduan wahyu, baik itu dari Al-Qur'an, dari hadis, dan dari berbagai literatur ulama. Dan salah satu yang memang terus diajarkan kepada kami, baik di laki-laki maupun perempuan, baik di ikhwan maupun akhwat, bagaimana kita menjadi pribadi yang rusyda. Rusyda itu merupakan salah satu kurikulum yang menjadi target untuk kita semua. Kita tahu bahwa rusyda itu merupakan sebuah hal yang rusyda ini tidak terpatok pada sebuah umur. Karena banyak di luar sana, bagaimana orang sudah berumur, mungkin sudah menginjak kepala 3, kepala 4, bahkan tentang tema rusyda saja belum selesai. Dan hari ini kita sebagai anak muda, laki-laki maupun perempuan, itu kita mulai dibiasakan dan mulai dipandu detail bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang rusyda. Dan kita tahu semua, mari kita kembali pada panduan wahyu utama di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nisa ayat 6. Bagaimana kata rusyda itu disambungkan, didampingkan dengan suasana harta. Dan salah satu definisi secara sederhana tentang rusyda adalah bagaimana kita sebagai pribadi rusyda ini mampu mengelola dan mampu amanah terhadap rusyda, terhadap amanah dan harta yang diberikan kepada kita. Mungkin hari ini santri secara mayoritas masih berposisi sebagai seorang anak yang diberikan harta oleh orang tuanya. Kalaupun mungkin di antara kita, di antara alumni yang sudah mulai dihidupkan secara maisyahnya, kita juga harus tertuntut rusyda. Harus dipertanggungjawabkan apakah kita sudah mampu mengelola harta itu, bahkan bisa menyimpan dan mengembangkan semua harta kita. Berbicara rusyda, rusyda merupakan hal yang sangat penting untuk zaman kita hari ini. Kita harus jujur
melihat pemandangan di luar sana, melihat bagaimana tentang tema rusda di kepemimpinan negeri hari ini, di negeri bangsa kita hari ini, itu masih sangat masalah. Karena masalahnya rusda itu terjadinya sebuah korupsi, terjadinya sebuah penyalahgunaan dan tidak mampu memanfaatkan dana umat dengan baik dan amanah. Maka dari itu, tentang ruhnya hadirnya Mafatih itu bukan hanya sekedar online. Karena kalau berbicara online, kita akan kalah jauh dengan teknologi GoPay yang dimiliki Gojek hari ini, atau mungkin Shopee dengan Shopee Pay-nya. Kita akan kalah jauh dengan mereka semua. Bahkan di luar sana banyak yang jauh lebih canggih. Kita tidak ada apa-apanya di tema ini. Tapi yang perlu dipahami, ruhnya Mafatih adalah bagaimana sistem ini kita mampu manfaatkan untuk mendidik dan coba membiasakan bahwa pribadi rusda ada pada diri kita masing-masing. Dan kita harus coba kita mulai dari memahami logo Mafatih itu sendiri. Mafatih secara harfiah, kalau kita berbicara di dalam sudut bahasa Arab, Mafatih merupakan jamak dari asal kata atau bentuk mufradnya miftah, memiliki makna kunci. Dan mafatih adalah bentuk jamaknya, yaitu kunci-kunci. Maka secara tidak langsung kita bisa sambungkan filosofi atau makna dari kata bahasa Arab itu tadi, ya. Kalau mafatih adalah kunci-kunci, maka kita bisa simpulkan bahwa mafatih merupakan kunci-kunci untuk membuka dan masuk ke dalam dunia rusda. Dan ini merupakan hal yang sangat mahal untuk kita semua, untuk generasi terkhusus di Madrasah Al-Fatih. Dan belum lagi tentang mafatih, kalau kita sorot di makna lain, di filosofi lain, ma dan fatih, fatih kita tahu, fatih ada al-fatih, ya, fatih adalah al-fatih, dan pertanyaannya ma itu apa? Nah, itu bisa menjadi teka-teki untuk semua yang menonton. Silahkan coba dicari tahu apa sebenarnya makna di balik kata ma ini. Itu biar menjadi teka-teki di setiap generasinya, insya Allah. Dan itu kalau kita bicara tentang mafatih. Mafatih, kalau kita coba saksikan, kita perlihatkan secara seksama tentang logonya, ya, tampak sampingnya itu menyerupai kunci, bentuk kunci. Silakan nanti bisa dilihat. Dan itu juga lagi-lagi karena kita harus memahamkan bahwa mafatih ini, dengan mafatih ini, itu kita mampu membuka ruang rusda itu. Mafatih, karena kita komitmen di awal dan memang ruhnya adalah generasi rusda, untuk membina dan mencetak generasi rusda, maka kita pun juga memiliki fitur di dalam mafatih itu tentang adanya bisa membatasi transaksi seorang anak, baik itu membatasinya secara total ataupun sebagian. Kenapa seperti itu kita hadirkan? Karena ada kalanya santri itu dalam melaksanakan keseharian, dalam melaksanakan KBM contohnya, itu ada kalanya santri itu memang suka ceroboh dalam memanfaatkan dan membelanjakan harta yang diberikan oleh ayah bunda. Nah, harta yang dibelanjakan oleh ayah bunda itu, kalau ternyata terpantau anak ini sudah mulai tidak bisa mengkondisikan hawa nafsunya, atau sudah mulai tidak ada kontrol untuk membelanjakan pada barang-barang yang toyib, maka itu bisa mulai dibatasi. Bahkan santri itu, ya, dengan adanya fitur ini, santri itu bisa dibatasi secara total. Artinya misal dalam durasi 1 pekan, santri ini tidak jajan sama sekali. Nah, itu bisa. Atau santri ini dalam 1 pekan maksimal jajannya hanya 30.000, itu bisa. Itu lagi-lagi karena target kita rusda. Bagaimana pertama memastikan bahwa uang ini dibelanjakan dengan baik, dan juga santri atau anak ayah bunda sekalian itu mampu mengatur uang dengan jumlah yang terbatas dalam satu kesempatan. Ya, kalau misalkan ayah bunda misalkan ada yang santri jajannya itu dalam 1 bulan 200.000, artinya bisa nanti dibuatkan sebuah pakem bahwa dalam 1 pekan jajan santrina hanya 50.000. Nah, disitulah challenge si anak untuk mengatur sebaik mungkin, gitu ya. Jadi tidak melulu tentang anak ini harus memenuhi kebutuhan nafsunya. Nah, disitulah makanya kenapa ruh kita adalah rusda,
makanya otomatis tentang semua turunan dan hadirnya berbagai fitur adalah targetnya Rusda. Dan selain itu pula, nanti di pengawalan di Mafatih ini, itu nanti kita beri nama loket tunai. Loket tunai itu ada 3 fungsi. Fungsi pertama, loket tunai ini sebagai tempat di mana santri itu bisa mengambil uang tunai, ya, cash tunai tetap bisa diambil. Itu di kebutuhan-kebutuhan, seumpama misal anak ini mau pulang atau anak ini ada keperluan lain sehingga membutuhkan uang tunai, itu bisa. Kemudian yang kedua, loket tunai ini nanti berfungsi sebagai, ini lagi-lagi tema yang kedua ini kami dapat dari analisa pribadi kita semua sebagai santri. Coba kita bayangkan ketika misalkan saya sedang sakit, anggaplah sakit 3 hari, terus nanti ada teman saya yang memang alhamdulillah sehat, dan saya punya beberapa kebutuhan untuk belanja di Elaf misalkan, saya titip ke teman saya. Anggap sebutlah namanya Ahmad. Ahmad, minta tolong ya, saya titip beli sabun. Nah, nanti uang yang terpakai, ya, Ahmad meminjamkan uang yang terpakai untuk membelikan sabun untuk saya. Nanti ketika saya sudah sembuh, saya akan gantikan uang itu dengan saya mendatangi loket tunai, ya, dengan mendatangi loket tunai dan menyampaikan kepada yang menjaga loket tunai, minta tolong transfer sejumlah nominal untuk Ahmad, untuk rekeningnya Ahmad, karena saya sudah meminjamnya selama saya sakit. Itu fungsi kedua. Jadi bagaimana tetap suasana meminjam antar santri tetap terjadi dan kita punya solusi atas hal kebutuhan di lapangan tersebut. Fungsi ketiga adalah bagaimana kartu, ya namanya juga anak muda. Anak muda lagi-lagi penyakitnya itu salah satu adalah masalah ceroboh. Jadi kartu Mafatih ini itu bisa dicetak baru dan bisa memblokir tentang rekening tersebut itu di loket tunai. Jadi sewaktu-waktu misalkan qadarullah namanya anak muda terus misal ya ada aja hilangnya atau misal jatuh di jalan segala macam nggak ada yang tahu. Itu nanti dia bisa datang ke loket tunai menyampaikan kepada kami bahwa Ustadz ini kartu saya jatuh, minta tolong diblokir untuk sementara waktu dan saya mau cetak kartu baru. Itu bisa. Ya, dan itu semua kita harus hadirkan loket tunai sebagai salah satu fasilitas yang untuk lagi-lagi target kita adalah tentang tema Rusda. Mungkin itu tentang semua pembahasannya, bahwa ruh Mafatih adalah tentang tema Rusda. Dengan Mafatih kita bisa membuka semua ruang-ruang Rusda. Dan ini hanya awal. Ketika hari ini masih membuka interaksi dan transaksi internal. Tapi kedepannya akan membuka perizinan, akan membuka semua capaian, akan membuka semua laporan keilmuan dan keseharian santri. Itu nantinya, kedepannya seperti itu. Bahkan lebih dari itu, bagaimana proyeksi wakaf akan menjadi pembahasan dan target kita ke depannya. Dan lagi-lagi kita mohon doa dan supaya semua dimudahkan dan semoga tentang apapun yang kita coba ikhtiarkan ini itu bisa menjadi wasilah untuk kita terus bisa mengamalkan berbagai ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, mulai dari pembahasan tentang tema Rusda di dalam surat An-Nisa ayat 6 dengan semua perjalanan dan proses kita, dan juga bagaimana pendidikan keluarga, mendidik anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru ataupun siapapun kita, tapi pendidik keluarga, mendidik anak itu juga menjadi tanggung jawab orang tua, dan orang tua pun juga harus bisa memperlihatkan dan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat nanti. Dan semua itu kita ikhtiarkan di sini dan insya Allah kita tahapi satu persatu. Dan ini menjadi busyra untuk kita semua. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.